Anak muda yang berusia 27 tahun yang berhasil menjabat sebagai bupati dengan gaya energik dan penuh prestasi dari yang memiliki kekayaan sebesar 43,7 miliar, bahkan salah satu dari mereka masih berstatus bujang atau belum memiliki pasangan. Sampai-sampai ada yang diprediksi bakal calon gubernur di masa depan. Inilah ketiga bupati dengan kelahiran tahun 90-an yang disebut generasi milenial. Menjadi seorang pemimpin di sebuah kabupaten Indonesia merupakan impian bagi semua orang. Namun, selain harus memiliki prestasi dan terkenal pastinya, sangat sulit dilakukan bagi kalangan pemuda di beberapa wilayah. Selain untuk meyakinkan hati masyarakat, tentu harus ada partai yang percaya atas prestasi dan yang paling utama seberapa besar elektabilitas di tengah masyarakat, dan yang paling penting, siapakah di balik sosok anak muda tersebut. Di tahun politik ini, mungkin sudah berseliweran foto-foto di beberapa jalan besar ataupun di perkampungan untuk memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Tapi, tahukah kamu, ada bupati milenial dengan kelahiran tahun 1994, berarti baru menginjak umur 29 tahun pada bulan Mei lalu. Seperti Regita Melani Yofi, lahir 7 Mei 1994, menjadi bupati termuda pada usia 27 tahun, patut menjadi inspirasi bagi para generasi muda. Selain usianya yang masih muda, Yopi yang menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu juga memiliki paras yang rupawan. Keberhasilan Regita menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Indragiri Hulu juga memecahkan rekor muri. Tercatat sebagai bupati perempuan termuda sepanjang sejarah Indonesia. Regita Melani Yopi merupakan istri dari mantan bupati terdahulu, yaitu Yopi Arianto, yang menjadi Bupati Indragiri Hulu selama 2 periode. Dalam pemilihan, Regita berhasil mendapatkan lebih dari 50.000 suara, yang membuat dirinya dan pasangannya, Junaidi Rahmat, ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih untuk masa jabatan 2021 sampai dengan 2024 pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu. Regita resmi dilantik menjadi bupati oleh Gubernur Riau Syamsur di Balai Pelangi Komplek Kediaman Gubernur di Pekanbaru pada tanggal 5 Juli 2021 lalu. Regita bersama wakilnya Junaidi Rahmat memiliki program membantu pemerintah memulihkan ekonomi yang terdampak pada pandemi hampir 1,5 tahun melalui program jangka pendek, yaitu bersinergi dengan TP PKK untuk pemulihan UMKM dan program padat karya lainnya. Aditya Halindra Parizki, lahir pada 15 April 1992. Nama Aditya Halindra Parizki, sang bupati Tuban dengan status lajang tersebut, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh publik, khususnya warganet. Terlahir dari rahim seorang bupati, Aditya Halindra Parizki lahir di keluarga politisi. Ia merupakan putra dari pasangan Ali Hasan dan Haini Relawati Rini Widyastuti. Ibunya adalah mantan bupati Tuban yang ke-51. Sosoknya yang viral setelah dikabarkan dekat dengan penyanyi dangdut Happy Asmara pasca sang biduan putus dengan Denny Caknan. Memiliki paras tampan dan ganteng, membuat siapapun yang melihat sosok Bupati Tuban menjadi terpesona. Aditya Halindra Parizki atau yang akrab disapa Lindra ternyata masih berstatus bujang atau belum memiliki pasangan. Lindra dilantik oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Bupati Tuban pada tanggal 20 Juni 2021. Di masa saat itu umurnya masih 29 tahun. Lindra menjabat sebagai Bupati Tuban untuk periode 2021-2025. Sebelum bertugas sebagai Bupati Tuban dan terjun di dunia politik, Lindra pernah menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan, di antaranya komisaris di CP99, komisaris di PT 99 Tuban Perdana, serta komisaris di PT Arista Tuban. Diko Mahtado Ganinduto,
Lahir pada 19 Februari 1990, Diko masuk dalam bursa pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 dan dipasangkan mendampingi Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Diko menempuh pendidikan SMA-nya hingga kuliah di Amerika Serikat. Diko menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2008, kemudian melanjutkan kuliahnya hingga tahun 2012. Jejak pertamanya adalah menjadi salah satu kontestasi pemilu di 2019. Pada saat itu, Diko maju dari daerah pemilihan Dapil Jateng 1 yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. Sayangnya, Diko gagal lolos ke Senayan hingga akhirnya mengikuti Pilkada Kendal 2020. Diko menikah dengan artis Caca Predika pada tahun 2015 lalu, yang kini sudah dikaruniai satu anak. Menurut laporan dalam LHKPN, Diko memiliki harta kekayaan sebesar 7,71 miliar saat menjadi calon Bupati Kendal. Harta kekayaan Diko meliputi tanah bangunan di Jakarta senilai 2,66 miliar, 3 unit kendaraan bermotor senilai 1,6 miliar, harta bergerak lainnya 300 juta, serta surat berharga senilai 361 juta, serta kas sebesar 3 miliar. Diko tercatat memiliki utang sebesar 258 juta. Diko menjadi bupati termuda di Jawa Tengah, di mana pada saat menjabat sebagai Bupati Kendal, suami artis Caca Predika itu belum genap berusia 33 tahun. Diko baru akan berusia 33 tahun pada tanggal 19 Februari 2023. Berdasarkan hasil survei, ternyata duet Gibran Rakabuming Raka dan Diko menjadi favorit responden anak muda dalam Pilgub Jawa Tengah 2024. Pasalnya, duet Gibran Diko dianggap mewakili anak muda di kancah politik dan pemerintahan. 31,8% suara anak muda menyebut kedua kepala daerah ini pantas menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pasangan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal Diko memang menjadi paling favorit di bursa Pilgub Jawa Tengah 2024. Sama-sama masih muda, keduanya diprediksi mampu menjaring suara dari kalangan milenial.